Oke. Matilda, Joy. Oke, stop. Udah ya, Joy-nya cukup ya. Karena perbedaannya juga memang susah sih pertukarannya. Kalau misalkan kayak Joy Suyo gitu bakal berat. Tapi untuk second pick, RRQ Hoshi. Fanny masih gak nih? Atau mereka mau coba untuk lepas Fanny kah? Fanny, Suyo, kalau misalkan memang mereka nggak mau lepas, berarti dua bandnya akan ke arah sana. Fanny kan? Carl sih ini masalahnya yang mereka face tadi main aman. Oh, Povius gitu. Iya kan? Povius Itu yang ganggu tuh, itu tadi yang bikin Kaltesi sakit kepala. Pusing ya guys. Dan melihat adanya Povius di tangan Dairan yang gak ada henti-hentinya untuk ngasih distraction dan so far works well banget sama gaya permainan RRQ. Berarti ngebuka Hilda, adanya Shuyo. Cuman masalahnya Shuyo potensi ke first pick juga sih kalau nggak ke ban. Tapi Garrett Granger gimana? Mau diadu kah? Kayaknya memang opsi terbaik Ben Suyo deh. Iya, sama-sama dapat satu ya setidaknya dari gold yang lagi happening. Tukar Harith Granger sama Hilda. Cuman kalau Liquid ngambil misalkan enggak tetap Granger. Suyo ditukar dengan Harith Hilda. The immortal one chose me to vanquish the shadows and play this world. Harith lagi kah ini? Harith untuk RRQ Hoshi ditambah dengan adanya iya itu dia Hilda yang terbuka ya, ngebuang Povius di ban masalahnya dari tim Liquid. Baru kemarin gua main Suyo terus, udah nggak bisa lagi nih abis ini nih. Udah nggak bisa dilihat di first pick nih, nggak bisa lagi udah main Suyo. Di ban terus nih kalau main rank games. Padahal kabarnya tuh di patch sebelumnya tuh di nerf ya. Benar. Yif, langsung ini adalah hero andalan juga kan dari Reigns. Ditambah dengan Harith, langsung memunculkan dua source magical damage. Hildanya memang dilepas sih, gua rasa memang Hildanya ini memang RRQ tahu akan diambil sama Liquid, maka dipancing. Dan Chloe yang sempat diduga bisa diamankan oleh RRQ, tapi kini diambil alih oleh teman-teman dari Liquid Philippines untuk bisa mengunci kemenangan di game yang kedua. Sedangkan pick selanjutnya Alpha masih menjadi pilihan dari Sutsujin. Gold lane sih, habisin gold lane ya. Irtal mungkin salah satu yang bagus juga kan, opsi yang oke juga. Atau kalau misalkan pengen yang matchup yang bagus, kayaknya boleh juga sih Moskov juga kalau mau ditarget. Yang tadi ya. Gue ngerasa kayak lebih bahaya late game Khalid masih di arah Romer atau XP lane ya. Gold lane sebenarnya kalau kenatan pun masih oke tau. Nathan ya, lumayan jarang masuk ke bagian dari pilihan, tapi mungkin bisa jadi opsi ya. Glue-nya ditutup. Mau mengarah ke area mana kayak dari Liquid Philippines ya. Ini jadi pegangannya Dairan juga sih untuk zoning memang. Dan sedangkan dari RRQ Hoshi, satu hero terakhirnya balance banningnya kah nutup karya Yuxi punya hero. Irtel, Moskov, Ini masih gold lane atau mau ke Romer XP lagi? Atau Idit yang mau coba untuk mereka tutup. Mereka butuh Hylos badan masih ada lagi sih. sih. Hylos kayaknya oke atau Gatot. Ya Hylos Gatot, Moskov buka, dan Hylos JP ya tadi ya ditutup terlebih dahulu di RRQ Hoshi. Sedangkan dari Liquid Dairan lagi kah? Hero Dairan masih kah? Gatot kaca sih opsi terbaik. Oh cheap ternyata ya lebih aware ya dengan adanya nanti ganking yang bisa dibalas dengan gankingan juga. Takutnya nanti shortcut dari chip bisa jadi masalah untuk Loi juga. Ya. Gatot kaca atau dengan Tigreal lagi. Tigreal lagi juga oke kok. Tigreal ya. Untuk Idok. Ya itu dia Tigreal yang langsung menjadi pilihan dari RRQ Hoshi. Mencari momentumnya dan Gatotnya di take over. Jelas lah Gatotnya. Goldnya nih. Yuxi mengambil apa nih Yuxi? Kira Purify? Moskov lagi tadi oke sih buat ngebalance main landingnya. Mungkin kalau opsinya mau agak agresif Virtual. Tapi kalau memang seandainya dia mau ngambil yang di belakang-belakang, Nathan, Bruno juga sebenarnya masih oke-oke aja. Yang penting Kira Purify gue rasa. Atau Claude. Kira Purify ya. Oke. Sudah mulai berbincang-bincang namanya dari tim Liquid Philippines menetapkan satu hero terakhirnya ke area mana nih? Moskov oke. 4-1 lagi ya Redri. Iya, tapi kalau misalkan ada Loi, ini bahaya nih, bisa tiba-tiba dari 4-1 jadi 5. Yang entah di bawah, entah yang satunya bisa join juga kan, SOD juga kan dari Moskov. Dan untuk last picknya Dairan, hero dari Dairan nih yang akan menjadi penentuan juga.
Ke arah mana? Lukas kah? Zoning kan cocok kan? Dari Dairon, tipikalnya Dairon mirip lah. Dengan penggunaan Lukas juga kayaknya masih oke. Atau ke Teris lah. Lukas, Teris, Cici. Oke. Udah tipikal Dairon ya. Ada damage tambahan lagi berarti ya dari arah X-Pillen-nya. Cukup oke. Heavy CC udah ditutup dengan mid dan juga dari roamernya. True damage dari jungle cukup oke. Cuman jangan sampai patah rotasinya karena Suyo. Kita udah lihat Suyo di beberapa game sebelumnya. Itu dahsyat banget impactnya. Level 15 nya cepet banget. Perfect turtle mulu. Nah itu yang harus diwaspadai banget lah ya sama teman-teman RRQ. Nah itu dia. Tinggal munculnya Luoi perdana ya setelah terangkum selalu menjadi pilihan banning nih dari tim-tim yang bertanding, khususnya grup A hingga dengan grup B di match ketiga kita tadi. Apakah ini akan menjadi satu batu loncatan untuk mencuri 1 poin atau ternyata tidak semudah itu bagi RRQ Hoshi, sehingga kembali ada pola clean sweep yang bisa dihasilkan oleh teman-teman dari RRQ Hoshi. So we'll see. Kita langsung berikan dukungan kalian di kolom komentar di game kita yang kedua. So without any further ado, let's get jump to the land of Dawn. Pertemuan antara RRQ Hoshi berhadapan langsung dengan Ria tim Liquid Philippines. 2-0 kah? 1 sama kah? Sekarang adalah pembuktiannya. Ngomongin soal jungle, kayaknya menjadi hal yang wajar kalau sampai alfanya kalah level sih di awal. Karena ya lagi-lagi tadi gue bilang kan Suyo tuh farmingnya cepet banget. Kayak untuk objektif juga lasitnya kan lebih enak nih. Ngomongin Suyo yang pakai Soul Saver sama Retribution lebih instan. Nah cuman pergerakan dari XP-nya nih, Hilda bertemu dengan Cici kayaknya lumayan sakit kepala juga sih. Cici tuh lainnya kuat banget loh. Kuat banget Cici, gak gampang loh untuk buat dilawan. Apalagi lihat Idok gerakannya pun langsung ke arah bawah. Dia mau ngebait spell kan seperti dari Sunford. Cuma memang kuat banget sih Hilda juga ya. Gak kebait loh. Damage-nya juga jauh banget. Sunford lumayan babak belur, tapi ya hampir ya. Sejauh ini masih bisa mundur, masih aman sentosa juga. Gak kebait dari segi battle spell-nya dan Bishar Soul Set Emblem, kayak Rapture yang dibawa dari Luoi-nya ya. Dan kalau ngomongin karya Dairon ya Trill, adaptive damage dibalut dengan adanya Emblem Fighter ya, Festival of Blood. Iya biar lebih, karena Cici perlu damage juga sih. Jujurnya Cici nggak bisa yang nggak ada damage sama sekali, nggak bisa full tank lah. Lihat Kalsisius sudah level 4 dan Sutsujin juga udah level 4, sementara jungle-nya udah habis semua. Berarti ada pattern yang equal di awal. Ini top lane Toy mulai terkena geng juga, cuman masih aman lah untuk saat ini, masih oke, masih nggak tumbang juga. Sementara itu pembalasan dari RRQ sepertinya midnya akan dikontrol, walaupun harus hati-hati nih karena kartu Z. Kita tahu Suyo di awal agresif banget. Itu dia lumayan balance ya dari rotasinya, tapi nampaknya ada satu buah pergerakan dan cukup kilat. Baru saja dibahas First Blood berhasil diamankan oleh Kaltezi, menjadi modal awal yang baik nampaknya untuk bisa mengamankan karya First Turtle di game yang kedua kali ini. Turtle yang gratis bisa dibilang, gak ada kontes lagi yang coba untuk dilakukan. Dan ini membuat akhirnya level dari Kaltezi ntar akan semakin unggul juga, walaupun gak bakal kalah jauh. Karena tadi sebelum Sutsujin tumbang dia udah ngambil jungle juga, dia ngambil Rokusa. Dan sekarang JP juga sama, dia mau ngambil Rokusanya. Iya, lumayan buat Sutsujinnya berat ya dengan adanya pencurian terhadap jungle. Idoknya tidak banyak hal karena satu jungle-nya masih bisa diamankan, dipaksa untuk mundur terlebih dahulu dari Idok. Dan untungnya nggak ngeluarin karya battle spell juga sih yang ngebuat jadi begitu mahal juga nih. Sedangkan Purple Buffy diambil sama Kaltezi. Itu dia fight back yang coba untuk dilakukan Sanji, hampir saja menjadi korban, namun Purify masih bisa menyelamatkan hari dari Sanji. Untuk sekarang RRQ harus bermain defensif. Goldnya dipegang Liquid PH, mereka nggak bisa lebih agresif lagi untuk sekarang. Ya mungkin coba untuk matahin rotasi dari Suyo-nya dulu sih, itu bakal lebih enak. Apalagi ngelihat dari posisi Hilda nih, memang Hildanya nggak jalan, tapi tetap aja pressure dari trio mid aja udah cukup nih tanpa harus bawa Hilda. Itu udah jadi poros rotasi yang apik banget dari Liquid Philippines sejauh ini ya, dengan modal awal yang ditorehkan. Lumayan berasa. Damage tipis-tipis yang dibuka oleh Kral di area bawah memaksa Dairon pulang. Dan sejauh ini masih belum ada serangan lanjutan, tapi ada Zaman First yang kepencet kali ya dari Toy. Dia mau buat farming kan, mau clear cepet kah? Karena kan ya Chrono Dash sama Synchro Vision jadi lebih cepet juga kan. Tapi ngeliat dari Turtle yang bakal muncul nih sebentar lagi di atas dan gak ada pertukaran kah? Kalinya mau diajak tempur kah sekarang?
Main aman banget nih dari RRQ Hoshi ya, nggak yang gerasak-gerusuk untuk cari setup balik ya dari kerugian melalui turtle dan juga 1 poin Elling. Dan kalau kita Dari Haritnya tetap di atas bareng sama Moskov juga. Turtle di atas juga kan? Berarti antara memang mau dibawa tim fight atau memang mereka udah ready nih tim fight 3 lawan 3 aja. Nah itu dia, bakal seperti apa nih? Terdapat di tangan Sunport. Nah Sunportnya udah mulai bergerak dengan posisi Turtle yang berada di area tersebut. Sedangkan JP sini udah mulai depan. Idok menyerap satu pemain, tidak ada yang notice. Tapi lihat bagaimana Turtle kembali take over dengan adanya Retribution dari Courtesy. Dan lihat bagaimana satu pemain dari RRQ Hoshi tumbang, disusul dengannya Sutsujin yang harus hilang di kali kedua. Itu dia, Implosion tadi udah mengunci pergerakan dari Courtesy. Tapi sayangnya Sutsujin pun terkena kunci sama JP berarti. Sama-sama nggak bisa retreat dan lebih cepat sadar dari Courtesy dari efek Implosion yang hilang. Akhirnya Retributionnya lebih pas timingnya. Sementara wah ganking lagi Dairon bakal menjadi target kali ini. Sakit banget damage dari Courtesy. Tapi Vengeance terbuka, nggak bisa selamat, tetap menjadi korban. Terlalu masif ya 1v2 situation yang harus dihadapi oleh Dairon, yang ngebuat akhirnya dua pemain hilang. Satu pemain ya lebih tepatnya dari RRQ Hoshi di area bottom lane dan nggak begitu baik, belum pecah telur. Sedangkan Courtesy nyaris saja tumbang mengenai true damage yang diberikan oleh Sutsujin. Tapi untungnya masih bisa selamat mundur ke belakang. Hidup udah cuma bisa nge-screening sih sekarang. Dia udah nggak bisa lagi ngasih gangguan, apalagi yang hitman. Sekarang Guardian instant kill, bahkan kombinasi tadi rotation. Belum bagian diversion. Flame sekarang kill lagi ke Toy. Hampir sih tumbang di dive, ternyata Toy bertahan dengan Zaman Force di bagian belakang dan masih bisa selamat walaupun harus merelakan satu wave minion. Support bakal coba di fight back sepertinya, terlalu keras, bakal reward manipulation di commit. Mereka coba untuk melakukan punishment, sayangnya gagal. Yes, harus mundur terlebih dahulu. Wah ini dengan modal awal seperti ini jujur bakal enak banget buat Sanji mainin karya diversion momennya ya. Gold gap yang udah mulai berasa juga. Dan RRQ Hoshi belum pecah telur hingga dengan menit ke-6 sejauh ini. Bahkan kalau kita ngeliat juga belum ada satu tarat pun yang bisa disentuh. Lumayan dibuat serba salah sih untuk early pressure yang datang dari Liquid PH. Oh, Idok tertangkap lagi. Flicker dan Implosion. Counter setup mencoba untuk dilakukan, namun Sunford terlalu kuat kah? Satu hit terakhir Sunford tumbang memang, tapi terkena Avatar of Guardian. Sutsujin harus bisa ditumbangkan juga, bahkan Zaman Force hanya bisa mengusir tanpa mendapatkan kill. Balasan. Wow, satu pemain pecah telur tapi Sunford yang bertindak sebagai satu hero badan yang sacrifice. Tapi lihat bagaimana pertukaran yang dibawa oleh Liquid PH. Perfect Turtle harusnya bisa diamankan oleh Courtesy. Dan Sutsujin benar-benar dibuat tidak berkutik. 3 kali sudah Sutsujin terpick off. Dan lihat bagaimana alokasi Yukizi yang dapetin privilege berkat adanya manuver-manuver yang bisa dimaksimalkan oleh tim Liquid sejauh ini. Bottom lane udah mulai coba untuk dipegang. Dan kalau kita ngomongin karya itemnya juga udah mulai ngambil karya Corson juga golden. Dan udah ada glowing one juga nih, ngebuat damage dari rotasi saja akan semakin masif lagi nantinya. Bisa dari Lui-nya juga, Lui preman ini. Lui maju terus. Item kedua dari Toy udah mulai jadi juga. Sementara kalau dibandingkan dengan Yuxi ya, Goaltender versus Goaltender, dia udah menuju ke item ketiga nih. Sebenarnya cukup bahaya ya ketika Moskovnya udah jadi Trinity, impactnya tuh bakal dahsyat banget. Diversion di waktu yang begitu tepat, pas banget mengincar ke arah Toy seperti di bagian belakang, dan kayaknya gak bisa selamat lagi. Zaman Force dibuka, tetap gagal. Toy tumbang. Dan ini menjadi ganking yang sangat-sangat sempurna karena visionnya tadi benar-benar gak ada. Slow but sure, tapi mematikan sekali nampaknya ini serangan yang dihasilkan oleh tim Liquid Philippines untuk RRQ Hoshi. Mereka benar-benar dibatasin banget untuk bisa ngambil ke area comfort zone-nya. Purple buff untungnya masih bisa diamankan, tapi gapnya udah mulai berasa sih. 2 gap level. Ada satu buaya OG yang dihasilkan oleh JP mengarah ke area lini pertahanan yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. Killing Spree berhasil di-secure. Lihat bagaimana Sutsujin mempanis ke area JP, tapi Dairon harus tumbang. Dan nampaknya satu objektif tarat pun harus diamankan oleh teman-teman dari Liquid Philippines. Hanya mengorbankan JP, dan ini menjadi hal yang cukup oke untuk tim Liquid. Sekarang 7.000 gold di menit yang ke-8. Ini dominasinya sangat-sangat terasa banget. Mungkin nggak ada yang bisa untuk pegang damage early-nya juga sih. Ngelihat dari Loi plus Gatot Kaca, ini kayak 2
sinergi yang memang punya damage dua-duanya kan. Jadi memang dari Cult Z dia datang tinggal beres-beres, dia datang tinggal ngambil turtle. Dan itu membuat akhirnya snowballnya berhasil. Blade of Despair udah jadi juga. Ini cukup prematur ya. Satu item mahal di menit 8 udah diamankan. Dan sejauh ini teman-teman dari RRQ Hoshi, mereka bakal coba untuk beranikan diri untuk maksimalin kontes. Harusnya enggak ya, terlalu mahal, udah 3 gap level juga. Dan ya, lepas menjadi keputusan yang bijak. Dan nggak banyak selain defense nih harusnya ya yang coba untuk diusahakan oleh teman-teman dari RRQ Hoshi. Oke, karena memang ada Yves juga kan. Ada high ground defense lah bisa dibilang. Wow, Idok ini kena poke damage aja udah sakit banget sih. Dan dia nggak bisa yang terlalu galak karena diversion. Oh no, Sujin dia bakal jadi targetnya lagi. Spear of Alpha-nya nggak ada kak, bisa dipakai untuk defensif. Ya merelakan purple buff, ini salah satu pilihan yang terbaik untuk saat ini. Wow, sulit nampaknya untuk RRQ Hoshi. Keadaan di game yang kedua begitu mencengkam ya dibuat oleh teman-teman dari tim Liquid Philippines. Ngepick area Luoi nampaknya ini bisa menjadi jaminan mereka untuk memaksimalkan satu agregat poin di game yang kedua. Dan ini bakal jadi slow push di area bottom lane. Sedangkan teman-teman dari Liquid Philippines lainnya bakal berfokus ke dua laningnya terlebih dahulu nih. Dua inner yang akan coba untuk mereka tuju. Itu Toy sama Dairon kena piercing ya. Sakit banget buset. Dan ya jangan lupakan juga dari Trinity udah jadi. Moskovnya ini bakal jadi ancaman. Mungkin kalau memang pas banget timingnya nanti Implosion yang bisa ngerubah keadaan. Tapi Purify dari Sanji juga nih, ini bakal jadi momentum balik. Jangan sampai nantinya Implosion dari Idok malah ke bait, malah kebuka, dan itu bisa jadi counter momen untuk di counter setup dengan baik. Satu persatu base-nya sudah mulai berhasil diambil dari segi pasifnya. Dan Yukta Z, oke, sudah mulai sempat tersayat dari damage yang bisa dihasilkan oleh Sujin Lord. Diatasi dengan baik dari pemain-pemain RRQ Hoshi. Dan nampaknya tim Liquid Philippines nggak mau buru-buru, hanya coba untuk nge-trigger ke area 3 pasif. That's it, mundur lagi nampaknya menjadi keputusan bagi tim Liquid. Ya. Sabar kawan-kawan, ada sedikit gangguan sepertinya, ada pause yang terjadi. Harap bersabar, nggak usah buru-buru, tenang. Dan kalau misalkan kalian juga nih ngelihat kondisi RRQ lagi kayak gini ya tetap didukung ya. Gue yakin ya pendukung itu bukan cuma pas lagi menang. Tuh ya, dalam keadaan kalah, dalam keadaan apapun ya harus tetap didukung penuh untuk teman-teman dari RRQ Hoshi. Dan ya sejauh ini udah 10.000 gold gap di menit 10. Iya. Tapi ya balik lagi ya, kalau seandainya game ini RRQ nggak menang ya masih best of 3 juga kan. Best of 3 series masih ada kesempatan untuk membalikan lagi di game yang ketiga nanti. Kondisi sekarang juga bukan berarti nggak bisa menang, karena winning condition RRQ dia masih punya high ground defense satu. Mereka masih punya Yves. Untuk nge-punish mereka juga punya Harit, yang dimana ya kita tahu lah damage Harit nantinya akan benar-benar eksplosif. Mungkin masalah seriusnya ada di Suyo. Suyonya ini yang bebas banget, dia bisa main hit and run tanpa khawatir untuk ditangkap. Belum lagi dengan Lui yang Purify. Ini bikin kalau misalkan memang team fight 5 lawan 5 di arah yang sempit ya, itu kayak Lui udah bakal berkuasa banget. Ya lumayan bisa jadi disaster juga sih ya sebetulnya. Apalagi tadi kalau kita lihat juga dari gaya permainan Sanji ya emang proaktif banget, berani banget juga. Dan dari set itemnya juga udah lumayan mumpuni ya. Masalahnya juga gapnya udah mulai berasa. Kita lihat di area early pressure-nya benar-benar mengarahnya ke area Sujin sih. Ini yang buat lumayan fatal banget. Sujin gak sebebas seperti game yang pertama ya. Kalau kita bicara soal Alpha yang kembali diamankan, Turtle gak kepegang sama sekali. Bahkan jangankan objektif netral ya, objektif jungle-nya sendiri pun berat rasanya untuk bisa diambil oleh sosok Sujin di game kali ini khususnya. Dan peran Dairon juga lumayan ketutup ya untuk permainan proaktif yang dibutuhkan dari RRQ Hoshi ini di setiap serangan yang selalu dibuka oleh tim Liquid Philippines di game tadi, Lim. Karena memang Cici nggak bisa sekuat itu juga untuk zoning. Mungkin kalau tadi hero-nya ya kayak tadi Lukas mungkin ya masih bisa dia paksa-paksa kejar Loi, kejar Moskov ya, untuk tumbang atau enggaknya mungkin belakangan. Seenggaknya dia bisa nge-zone. Tapi kalau Cici kayak gini dia nggak bisa gampang. Dia butuh item seenggaknya. Kalau item udah jadi bisa. Cici karena Cici punya damage gitu kan. Kayaknya Moskov pun nggak berani gebuk balik deh. Soalnya pakai vengeance juga kan tadi. Jadi udah paling mudah dari Moskovnya kabur.
Nah masalahnya kalau nungguin itemnya jadi itu keburu nggak, takutnya ya dari teman-temannya Liquid juga langsung nge-fresh terus-terusan kasih pressure tanpa henti gitu, bikin dia nggak bisa farming. Ya, itu tadi. Dan kalau kita lihat juga timing sudah di area bawah lumayan lama juga sih si Sanford-nya ya megangin kaki ke area cicinya yang ngebuat ya 3-man move-nya yang emang jalan banget juga tadi dari teman-teman tim Liquid Philippines yang bakal kita ulas lebih jauh lagi ya untuk game yang kedua di mana masih dipegang keadaannya sejauh ini ya untuk situasi terkini di tangan Liquid Philippines. 55 detik kurun waktu Lord yang akan digunakan seproduktif apa nih dari kedua belah tim? Oke, karena Lordnya dilepas tadi memang sih nggak bisa ya kalau misalkan mau di kontes juga, tapi nggak dapatin best turret menurut gua fine aja. Nah next Lordnya ini nih bakal jadi tanda tanya nih, 30 second sampai Lordnya muncul. Kayaknya untuk kontes masih berat sih. Perbedaan gold ini jauh banget. Kalau 10.000 kayak apapun yang dilakukan sama RRQ kayak kurang damage takutnya. Serba salah sih. Ini bisa jadi bumerang effect juga untuk RRQ Hoshi. Jadi datar mainin ke area defense dan seluk-beluk high ground yang mereka miliki aja ya. Karena tadi kita lihat juga dari teman Liquid bener-bener ngelihat RRQ yang gak kepancing pun mereka lebih milih mundur. Dan so far oke, ada satu pemain yang berhasil di eliminasi nampaknya. Keresan Sanford harus hilang. Dan perbedaan kuantitas nampaknya terpantau dari tim Liquid Philippines saat ini. Tapi mereka mau kontes kah? Dengan nggak adanya Sanford, apakah mereka masih mau ngebuka juga? Atau mereka pakai ini untuk farming lagi? Toy dengan Holy Crystal. Damage dari Toy yang akan terlebih terasa. Bagus banget, tapi Idok, oh nggak boleh ngebuka sembarangan. Dan Idok bisa langsung dipunish. Ini dia dampak dari perbedaan 9.000 gold. Membuat akhirnya Idok pun gak bisa nahan damage. Wow, Idok hilang satu ditukarkan dengan area satu. Harapan untuk kontes kembali pupus. Sehingga RRQ Hoshi kembali coba untuk mempersiapkan defensive manuver. Karena Lord akan kembali diamankan oleh teman-teman dari Liquid Philippines. Dan ya so far kalau kita lihat ke area landingnya di tim yang memang lagi berada di winning condition, jadi tadi enak banget sih 3 landing yang dijalankan oleh tim Liquid Philippines. Ya, dia bisa kontrol far lane, dia bisa join team fight di kapanpun dia mau. Even ISOD gagal, masih ada Sanji kan yang bisa ngasih diversion juga. Apalagi Yuzi yang udah jadi nih itemnya nih. Ini bakal menjadi hal yang berbahaya banget untuk RRQ. Hati-hati dengan teleport keluar map sih. Itu juga bisa jadi satu senjata kan, karena lordnya ada di bagian bawah. Nah itu dia, penasaran dengan adanya siasat defensif seperti apa yang sudah dipersiapkan oleh teman-teman dari RRQ Hoshi. Apalagi tadi kita udah lihat Toy juga udah ngamanin ke arah masif itemnya, setidaknya udah jadi bekal untuk tambahan damage output yang bisa dihasilkan oleh RRQ. Dan Lord akan dikawal perlahan tapi pasti di area bottom lane dari teman-teman Liquid Philippines. Dan nampaknya satu base berhasil ditembus. Dan Toy nyaris saja tumbang tapi masih bisa mundur. Dan ya lagi-lagi disiplin teori untuk tim Liquid Philippines tetap mengawal Lord mereka. Fokusnya ke arah mid dulu nih, karena minion di mid lane yang mulai masuk. Cuman seenggaknya nggak ada diversion keluar map. Sakit sekali damage dari Toy yang sangat terasa. Dan implosion yang connect bersama dengan reward manipulation terus masuk. Spiro Valva Idok memang menjadi korban, namun JP masih ada Immortal. Zaman Force juga yang masih terbentang, 2 ditukar dengan 1 Immortal saja. Ini bukan menjadi hal yang baik. Wow, pertukaran yang tidak begitu adil bahkan ini bisa dibilang untuk RRQ Hoshi. Dan nampaknya teman-teman dari tim Liquid Philippines, mereka akan coba untuk memaksimalkan satu rombongan minion. Diversion ke arah manakah yang sudah mulai diiringi. Tapi nampaknya disul dengan adanya satu buah conceal play Toy. Buka karya zaman for Synchrovision juga udah mulai coba untuk dimaksimalkan. Tapi nampaknya tim Liquid Philippines hanya bisa mengarah ke area satu base mid lane dan mundur. Menjadi keputusan yang bijak bagi tim Liquid Philippines. Masih bisa defense. RRQ Hoshi menolak untuk tumbang. Seenggaknya mereka ngebeli waktu lagi, walaupun memang perbedaan gold semakin mengerikan lagi. 13.000 gold. Coba perhatikan itemnya, bahkan baru sampai di item ketiga untuk Sujin. Dan sudah full item untuk Kaltezi. Perbedaan dari jungle-nya aja 5.000 gold sendiri. Tapi ya seenggaknya untuk gold lane-nya mulai mengejar lah ya. Toy dengan Divine Glaive membuat tadi damage-nya juga lumayan eksplosif. Tapi ya memang full item dari Moskov juga nggak bisa dianggap remeh nih. Tinggal ganti sepatu mungkin dengan Talker atau apapun lah. Itu udah enak banget langsung. Nggak ada defense club ya, hanya di Rose Gold aja sejauh ini dari Yuzi. Dan ya sulit sih dari RRQ Hoshi ya. Mereka
bakal terus dipaksa untuk berada di area zona nyamannya. Apalagi tadi kita mantau juga Idok mencoba untuk ngebuka karya Implosion. Satu follow up dari Sutsujin ini sebenarnya langsung hilang. Senggak kuat itu dari Sutsujin nahan damage yang dihasilkan oleh tim Liquid Philippines yang sudah mulai kembali nih mengawal Lord yang ketiga di menit 15. Kayak butuh Winter sih. Kalau Winter kayaknya masih bisa selamat juga. Buying time sedikit. Ya, nggak banyak opsi. Lordnya mungkin bakal dilepas juga dan nggak jadi diversion. Dia diversion ke tempat yang nggak ketahuan harusnya tadi. Tapi ya, memilih untuk ngamanin Lord juga menjadi opsi yang bagus untuk tim Liquid PH. Dengan Lord yang sangat berbahaya pastinya. Bukan Lord Evolve memang. Tapi karena tersisa satu best start aja nih dari tim Liquid PH, ini bakal susah banget untuk RRQ Hosinahan karena best startnya cuma sisa satu aja di bagian atas dan Lord yang muncul ke arah tengah. Bisa aja nanti Lordnya masuk ke lingkaran, Moskovnya akan fokus endgame. Oke, itu dia. Ini hal-hal yang perlu dikonsider untuk teman-teman dari RRQ Hoshi bisa memaksimalkan defensive manuver mereka. Lord ditarik ke area garis kiri. Lihat bagaimana Spear of Alpha connect begitu saja tapi masih bisa dihindari. Sedangkan Idok di area belakang menyerap dari Implosion connect ke area 3 pemain di follow up lagi. Tapi lihat bagaimana damage dari seorang Yuxi berfokus ke area high ground Pacer expose dan satu sama Israel diamankan oleh tim Liquid Philippines. Itu yang gue bilang tadi, ketika Lordnya masuk ke dalam lingkaran dari base terakhir, maka Yuxi dia gak akan peduli apapun yang terjadi, dia akan pukul ke arah base-nya dengan attack speed yang begitu cepat membuat dia sanggup untuk melakukan hal tersebut dan akhirnya kita dipaksa untuk masuk ke game yang ketiga. Wow, dengan adanya satu hero